Assalamualaikum, Mbak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini eh, sesuai dengan episode yang kemarin yang Ya. bicara Satrio Piningit ini, banyak teman-teman pulau Mbak pada menanyakan Ya, menanyakan apa nih? Satrio Piningit itu contohnya kalau di dalam zaman sekarang itu atau tahun-tahun sekarang ini siapa ya Mbak ya? Karena banyak yang menanyakan dua orang ini Mbak, yaitu Bosman Mardigu sama Ganjar Pranowo. Oh gitu. Bosman Mardigu sama Ganjar Ganjar Pranowo. Pranowo. Maksudnya termasuk dalam hitungan Satrio Piningit apa bukan? Begitu? Ya, Oh, itu Mbak. Iya. Coba dianalisa Mbak atau diterawang, karena kalau Bosman Mardigu itu mewakili masyarakat sipil yang cinta NKRI, Ya. dan Ganjar Pranowo itu mewakili partai dan sekarang menduduki Gubernur Jawa Tengah Mbak. Oh gitu. Jadi menurut pandangan dan rapaan Mbah sementara ya, ini apakah Bosman Mardigu dan Ganjar Pranowo bisa digolongkan termasuk dalam Satrio Piningit, begitu? Oke. Jadi Maksudnya gini, calon ya. Jadi gini, kalau menurut persyaratan yang pernah disampaikan oleh Mbah pembahasan tentang Satrio Piningit di episode yang lalu yang menyangkut Sabdo Palon, itu kan Satrio Piningit ini harus memenuhi 3 kriteria, yaitu 3B, ya toh? Bibit, bobot, dan bebet. Artinya calon pemimpin Yuswantoro ini nanti oleh Sabdo Palon itu digodok. Ya, sekarang ini juga masih dalam tahap penggodokan. Tentunya nggak cuma 1-2 orang, betul enggak? Nah, adapun nanti yang akan terpilih itu siapa, wahyunya itu akan jatuhnya ke siapa, ya nanti kita lihat saja. Nah, Mbah katakan lagi bahwa Sabdo Palon itu di dalam memilih atau menggodok Satrio Piningit ini tentunya orang yang sudah memenuhi 3 kriteria, yaitu 3B, bibit. Nah, orang ini nanti bibitnya siapa, keturunan dari mana, kan begitu? Itu bibitnya, termasuk bibit unggul atau bibit yang kualitasnya kurang unggul, kan gitu. Iya Pak. Nah, dari bebetnya jelas, dilihat dari sisi fisik, apakah fisiknya ini ada cacatnya atau tidak. Nah, itu kan termasuk bebetnya ya. Kemudian bobotnya, kemudian bebetnya tentunya berkualitas ya. Berkualitas itu tentunya ya pandangan-pandangan pemikirannya itu sejauh mana ya kan. Terus pengetahuan tentang psikologi ketatanegaraan itu seperti apa. Terus kemandiriannya, kebijaksanaan, dan kualitas daripada orang itu sendiri di dalam perilaku berkehidupan berbangsa dan bernegara ini seperti apa. Nah, itu kriteria semacam itu gitu. Oh ngoten to Mbak. Ya begitu. Berarti saat ini saya digodok teng Kawah Condro Demko ini. Ya betul. Jadi Satrio Piningit ini sekarang dalam penggodokan secara spiritual oleh Sabdo Palon di dalam Kawah Condro Dimuko ya. Nah, itu dalam penggodokan ini tentunya nanti wahyu keprabonnya ini akan jatuh kepada siapa? Ya, mungkin saja kepada 2 orang tadi, yaitu Bosman Mardigu dan Ganjar Pranowo, di mana 2 orang ini mempunyai ya kalau kita mengingat kembali karangan Joyoboyo ya, dengan namanya saja sudah ada persyaratannya ya. Contohnya Bosman Mardigu ada go-nya ya toh. Ganjar jelas, Pranowo ada go-nya ya. Jadi mungkin saja 2 orang ini merupakan sosok pilihan
Sabdo Palon dan bangsa Indonesia, ya tidak menutup kemungkinan bisa saja itu terjadi, ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu menurut sisi pandang Mbah saat ini. Mbah belum bisa melihat lebih jauh lagi. Oh, ngoten toh, Mbak. Ya, begitu kurang lebihnya. Nah, berarti selain Bosman Mardigu sama Ganjar Pranowo itu ada kemungkinan nama lain atau figur lain ya, Mbak ya? Ya, tidak menutup kemungkinan. Jadi untuk saat ini yang baru terlihat seperti dua orang, yaitu Bosman Mardigu dan Ganjar Pranowo, karena kedua orang ini ada unsur tulisan yang tersangkut atau tertera di dalam Joyoboyo, yaitu mengandung huruf G toh. Nah, ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan hadirnya sosok orang lain toh. Nah, tapi kalau menurut Sabdo Palon itu ya orang Jawa atau manusia tanah Jawa yang bisa memimpin Yuswantoro. Nah, bukan berarti mungkin bisa saja secara fisik dia memang bukan orang tanah Jawa, misalnya dari pulau lain, ya kan, secara fisiknya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau dia itu lebih Jawani dibandingkan orang Jawa, ya itu juga tidak menutup kemungkinan gitu loh. Maksudnya paham tak? Jawani itu apa? Ngoten ya, Mbak. Nah, jadi Jawani itu sosok fisiknya bukan orang Jawa, tapi pengetahuannya, perilakunya, kepribadiannya itu lebih cenderung ke sifat-sifat karaktering menungso Jawa, ya kan? Nah, sifatnya seperti adiluhung, ya, artinya tahu tata krama, kemudian berbudaya yang baik, ya kan, sopan dan santun, memiliki teposliro atau tenggang rasa yang baik di antara sesama. Nah, itu juga tidak menutup kemungkinan gitu loh. Itu yang jelas kita lihat dari sisi bibitnya itu nanti juga akan nampak gitu, karena Sabdo Palon tidak mungkin memilih orang yang untuk memimpin Yuswantoro itu asal sembarang orang. Ya tidak juga, artinya tidak mungkin seperti itu Sabdo Palon. Leluhur kita ini dalam memilih orang yang akan memimpin Yuswantoro ini benar-benar manusia pilihan, begitu ya. Oh, ngoten toh. Ya, begitu kurang lebihnya. Nah, Mbah, nek orang sipil gitu, Mbak, gitu. Ya. Artinya kayak Bosman Mardigu ini kan boten ikut partai, Ya. sedangkan Ganjar Pranowo kan ikut partai, sedangkan tata negara kita kan presiden itu dicalonkan oleh partai. Ada kemungkinan nggak, Mbak, seperti Bosman Mardigu itu menjadi presiden atau menjadi Satrio Piningit Indonesia selanjutnya gitu? Oh gitu, itu ya tidak menutup kemungkinan toh. Jadi gini, kita sebagai orang manusia tanah Jawa itu tetap biar bagaimanapun akan ada dan memiliki keyakinan adanya reinkarnasi, bener enggak? Bisa saja sosoknya namanya sekarang bernama Bosman Mardigu, ya. Iya, Pak. Tahu-tahu nggak taunya ini perjalanan reinkarnasi telah terjadi, ya toh? Nggak taunya dia itu di dalamnya sebetulnya siapa, entah raja siapa atau dari mana, ya. Yang jelas di dalam Sabdo Palon memilih ini benar-benar sudah dalam penelitian yang di luar jangkauan nalar kita sebagai manusia biasa, ya toh. Nah, kemudian bisa saja Ganjar Pranowo, ya. Memang sosoknya Pak Ganjar ini ya orang Jawa, ya toh. Kemudian dia sudah pernah menjabat menjadi apa itu? Gubernur saat ini, ya. Dan beliau kebetulan ada di sebuah partai, sementara Bosman Mardigu tidak, gitu kan? Iya. Nah, tapi kalau
perjalanan reinkarnasi ini terjadi, ya tidak menutup kemungkinan karena kita memiliki kembaran itu 7 di dalam perjalanan siklus reinkarnasi itu, ya. Nah, ada contoh lain, misalnya ini terjadi pada sebuah kerajaan besar ya kala itu ya. Contohnya Ken Arok. Nah, Ken Arok itu cenderung orang yang arogan, anak jalanan, tukang berantem, wis ora ngerti budi pekerti tata krama, orangnya berangasan, ya kan? Kemudian diambil oleh Tunggul Ametung, ya kan? Lalu digodok dan ternyata merubah kebiasaan dia yang selama ini perbuatan buruk itu sama sekali hilang. Nyatanya dia bisa menjadi seorang raja Singosari toh. Nah, ini kan suatu siklus perjalanan di mana ini sejarah. Jadi sejarah itu kan bukan mitos loh. Sejarah ini adalah rangkaian sebuah peristiwa. Jadi peristiwa itu pernah terjadi di Yuswantoro itu. Nah, kemudian yang namanya Yuswantoro itu, Nusantara itu bukan yang dimaksud oleh leluhur kita itu bukan berarti Nusa itu pulau, antara itu di antara pulau-pulau gitu ya. Itu kan pengetahuan kita, mungkin anak-anak kita, cucu kita menangkapnya begitu. Ini kalau menurut makna yang sesungguhnya dari para leluhur kita. Jadi Yuswantoro itu perbatasan antara Jagat Buana, ya, Jagat Buana toh, atau bumi ini berbatasan dengan Jagat Kayangan. Jadi tidak cuma memimpin kita ini hanya untuk Nusantara, ya, tapi bisa untuk di bumi dan di Kayangan begitu. Jadi Yuswantoro ini adalah dua perbatasan antara Jagat Buana dan Jagat Kayangan. Ini yang dimaksud Yuswantoro, bukan antar pulau. Nah, paham ya? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, tapi nyaten nggih, jangan lupa subscribe nggih. Nggih. Gitu. Nah, nek muncul figur lain, Mbah, kuda hitam misalnya, enten nggih, Mbah? Ya bisa saja. Jadi gini, sementara ini Yuswantoro ini sedang nampak mengamati kedua orang ini, Mas Bosman Mardigu sama Mas Ganjar Pranowo, ya dah? Nah, tapi kan namanya leluhur kita ini waskito kok, ya dah? Jadi tidak menutup kemungkinan nanti pulungnya Yuswantoro ini jadi pemimpin yang akan benar-benar menjadi Satrio Piningit di dalam Yuswantoro ini siapa? Ya sementara ini kita memang belum tahu, ya kan? Tapi kan leluhur kita ini sudah memiliki sisi pandangan ujian menggodok di dalam Kaos Condro Dimuko itu istilahnya ya benar-benar matang, karena yang dimaksud kuda hitam di sini adalah bisa saja munculnya sosok orang lain yang tidak diunggulkan. Kenapa? Ya kan jenenge Satrio Piningit. Satrio Piningit itu satria yang tidak diketahui, bener nggak? Atau masih rahasia? Tersembunyi, masih tersembunyi. Jadi bisa saja. Nah, contohnya gini, dalam pertandingan sepak bola dunia, ya kan, kemudian Indonesia ikut serta, tapi karena baru muncul namanya barangkali di dunia, masuk Indonesia sepak bola gini-gini. Nah, tapi kan kita juga punya sejarah bahwa kita juga pernah memimpin dunia toh dalam sepak bola dunia kan, betul enggak? Nah, jadi ini bisa juga tidak menutup kemungkinan yang diunggulkan negara seperti Brazil, Italia, ya kan? Tiba-tiba Spanyol, tiba-tiba di final yang masuk Indonesia, ya dah? Nah, itu yang disebut kuda hitam, ya kan? Ya alasannya banyak macam-macam, itu namanya istilahnya ya pulung toh. Nah, jadi kita itu bisa saja itu terjadi untuk Satrio Piningit yang akan memimpin Yuswantoro. Nah, kurang lebihnya seperti itu menurut pandangan Sisi Mbah. Matur nuwun nggih. Terima kasih banyak buat para penggemar Mbah Wongso di mana saja berada, khususnya di Nusantara. Barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan, Mbah mohon dimaafkan. Ya, Mbah mengucapkan terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rahayu.